yang bagus juga ada perkembangan tentang jumlah korban, di mana kemarin tepatnya tadi malam Kabid Humas Polda Jabar menyatakan bahwa korban berjumlah 30, namun 8 diantaranya sudah kembali ke rumah, sehingga total ada 22 korban, dan 22 korban ini salah satunya adalah Kapolresta Cirebon Kota, yaitu Kapolres AKBP Heru Koco. Kemarin AKBP Heru Koco ini mendapat luka yang cukup serius karena ledakan bom. Ia mengalami luka yang cukup parah di punggungnya sehingga harus menjalani operasi. Sedangkan 21 korban lainnya mengalami luka yang beragam, ada yang cukup parah hingga luka ringan, dan mereka semuanya dirawat di Rumah Sakit Pelabuhan. Dari 21 korban tersebut, ada 2 warga sipil, sedangkan 19 lainnya adalah anggota dari kepolisian. Demikian, Caca dan Bagus. Iya. Baik, apakah sudah ada keterangan dari pihak kepolisian tentang siapakah kira-kira yang menjadi pelaku, dalam artian siapa, adakah kelompok-kelompok yang bertanggung jawab terhadap serangan ini? Ya, hingga saat ini belum ada keterangan resmi tentang siapa sebetulnya pelaku. Namun kami menghimpun data dari sejumlah saksi-saksi yang kami sempat temui kemarin di lapangan. Mereka menyatakan bahwa memang ada seorang pria yang cukup mencurigakan, dan pria ini datang di saat khotib sedang berkhutbah sebelum sholat Jumat dilaksanakan. Pria ini masuk melalui pintu selatan, kemudian duduk dengan cara yang cukup mencurigakan, yaitu ia duduk dengan posisi sedikit miring dan tidak memperhatikan khutbah dari khotib. Kemudian saat iqamat dikumandangkan dan kemudian para jamaah berdiri, si pria yang diduga sebagai pelaku ini kemudian melaju ke pos kedua dan 3 yang berada di tengah masjid, dan tidak lama kemudian setelah itu bom tersebut meledak. Begitu, Caca dan Bagus. Baik, Pramita, kalau bisa Anda menjelaskan sebenarnya posisi dari Masjid Polres di Kota Cirebon itu seperti apa? Memang tidak adakah penjaraan? Apakah memang orang memang bebas masuk untuk ke dalam masjid itu? Kalau mungkin di sini kan agak di dalam kompleks ya. Kalau di sana bagaimana, Pramita? Ya, memang masjid ini sebetulnya berada di dalam kompleks Polresta Cirebon Kota. Posisinya yaitu cukup di belakang. Masjid ini bersebelahan dengan ruang identifikasi serta barak sabara. Dan memang yang biasa datang untuk melakukan ibadah salat Jumat di sini tidak hanya dari anggota kepolisian, namun juga ada warga sekitar. Memang hingga kemarin Polres Cirebon Kota ini cukup terbuka untuk umum, mengingat memang banyak masyarakat yang melakukan mengurus keperluannya di Polresta pada siang kemarin. Begitu, Caca dan Bagus. Baik. Baik, ini kami akan nanti akan kami mencoba lagi menghubungi Anda untuk mengetahui kabar terbaru. Terima kasih untuk laporannya. Ya. Baik. Kalau kita melihat yang sampai terjadi kemarin tuh Pak ya, boleh nggak saya misalkan masyarakat itu khawatir bahwa mereka akan kembali menjadi sasaran? Gitu. Katakanlah kemarin bom buku sudah menjadi sasaran gitu kan, terus kembali ke lambang negara gitu. Apa ada kemungkinan untuk kembali menjadikan warga sebagai target gitu? Sampai saat ini mereka kelihatannya sasarannya spesifik, itu aparat keamanan, belum menggeser ke arah masyarakat. Karena begitu masyarakat kita itu boleh dikatakan banyak yang tidak peduli, ada yang cuek-cuek aja gitu, lebih kota-kota besar kan. Apabila mereka diserang, maka mereka bisa marah. Bangsa kita kan begitu, kalau marah bersatu, nah mereka hidup di Indonesia agak susah. Akan tetapi walaupun demikian, kita perlu hati-hati, perlu waspada. Tidak usahlah misalnya ada narasumber yang memprovok masyarakat, wah begini-begini, tidak usah. Kenapa? Terorisme itu adalah suatu tindakan yang sensasional. Tindakan sensasional ini sangat-sangat membutuhkan media untuk menyampaikan pesannya, tindakannya kepada masyarakat.
Tanpa media dia nggak ada artinya. Terorisme itu, tindakan terorisme tidak dilihat dari berapa korban yang jatuh, tapi dilihat dari berapa alinea yang ada di majalah, berapa jam dia ditayangkan di sebuah media. Itu yang sangat mereka harapkan. Kenapa, Pak? Ya. Karena memang seperti itu ilmunya. Karena tanpa itu, karena terorisme itu untuk menimbulkan rasa takut. Teror itu sendiri ya? Rasa takut. Kalau misalnya kegiatan terorisme itu berkait dengan yang saya bilang tadi, insurgensi tanpa kegiatan teror itu nggak ada artinya. Insurgensi harus dengan teror. Itu pesannya kepada masyarakat tuh nggak sampai. Karena menimbulkan rasa takut. Terorisme itu aja sebetulnya. Baik, Pak Praetno. Terkait dengan itu juga dengan apa yang tadi dikatakan, kenapa Cirebon, Pak? Cirebon itu kalau menurut saya target yang tidak diperkirakan. Ya. Yang kedua, dia sangat dekat dengan daerah basis. Basis yang kemarin banyak di ini kan daerah Jawa Tengah, Ya. daerah Sukoharjo, daerah Klaten. Itu kan daerah situ mencapai ke Cirebon lebih dekat. Cirebon ini pernah ada kejadian juga ancaman bom di masjid Kesunanan itu tanggal 27 Februari kalau nggak salah. Itu ada bom. Tapi bomnya itu thinner, ada kaca, ada mercon. Itu kan suatu awal dicoba seperti itu. Jadi sekarang dibuktikan ada kegiatan itu. Yang terorisme itu selalu menyerang target-target yang tidak pernah diperkirakan. Dia selalu menyerang target-target yang tidak diperkirakan. Seperti contoh misalnya dulu, pada saat mau menyerang bom di JW Marriott, itu ada beberapa target. Di antaranya JW Marriott dipilih, kemudian Citibank dipilih, ya, kemudian sekolah internasional dipilih. Itu yang dulu turun waktu zamannya Nurdin Entop dengan Dr. Azhari bikin 2 tim. Mereka milih. Mereka pikir JW Marriott. Mereka memutuskan JW Marriott. Kenapa? Karena target itu yang mudah diserang. Kemudian target itu yang efeknya besar. Baik. Target kantor polisi pada saat sholat Jumat itu paling mudah diserang. Sekarang sholat Jumat di mana sih orang nggak bisa masuk masjid kan boleh aja. Dia pakai jaket, dia kan bomnya disimpan di dalam kecil aja. Untuk ada serangan itu memang sangat kecil karena dia masuk ke dalam masjid kan nggak selama ini nggak dipikir bahwa orang harus pakai diperiksa apa gimana. Namanya orang mau sholat. Baik. Nah, Pak Boy, Pak Praetno, kita sudah di sini sudah tersambung ya dengan Pak Boy. Kita akan menyapa. Halo Pak Boy. Ya, selamat pagi. Pak Boy, baik Pak Boy, sejauh ini bagaimana Pak update perkembangan dari penginvestigasian atau penyelidikan bom atau teror di Cirebon? Ya, baik Mbak. Selamat pagi juga untuk Bapak Praetno. Selamat pagi Pak Boy. Ya, mohon maaf Pak tidak bisa bergabung sana. Iya, ini ditunggu-tunggu di sini. Iya, jadi perlu kami sampaikan kepada pemirsa bahwa proses investigasi sudah berjalan sejak kemarin setelah melakukan langkah-langkah identifikasi terhadap korban dan yang kita duga sebagai pelakunya. Tadi malam jenazah yang kita duga pelaku ini dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan oleh ahli forensik kita. Dan lanjut tentu kita berharap nanti hari ini mudah-mudahan akan segera bisa kita rilis wajah si pelaku yang kita duga membawa bahan peledak di bagian tubuhnya. Jadi mudah-mudahan tidak terlalu lama akan kita rilis, dan tentu informasi dari masyarakat sangat kita perlukan untuk mengungkap siapa sebenarnya jati diri si pemuda ini, dan tentu nanti kita bisa melakukan langkah-langkah lebih lanjut terkait informasi tersebut. Baik, Pak Boy, kalau melihat detail dari jenis bom, apakah ini baru atau mungkin ada kemiripan dengan peristiwa bom yang terjadi mungkin beberapa tahun belakangan ini? Ya, kalau dari kita mempelajari dari database yang ada di kita memiliki data bom center yang pernah juga melihat ya, ataupun mendata adanya jenis-jenis bahan peledak yang mirip seperti ini, baik dari modus operandi maupun bahan material yang digunakannya ya. Kalau kita lihat ya dapat diduga ada kemiripan dengan yang digunakan pelaku-pelaku bom bunuh diri yang di Bali pada tahun 2005, 1 Oktober 2005